Ada yang tahu? Sebelumnya udah pernah belajar? Modulnya dibuka ya. Oke. Nah, bisa dengar suara saya kan semua? Halo? Halo? Oke. Nah, ini neraca lajur itu suatu lembaran kerja pelajar yang digunakan untuk mengikhtisarkan daftar saldo, menyesuaikan saldo akun, dan menyiapkan laporan keuangan. Nah, kemarin-kemarin mbak-mbak kan sudah belajar gimana caranya menjurnal, ya kan? Jadi setelah ada transaksi, gimana di jurnal, mencatat jurnal. Setelah itu masuk ke akun-akun dan buku besar. Habis dari akun buku besar kan bikin daftar saldo, yang misalnya saldo akhirnya kas berapa, saldo akhirnya piutang usaha berapa, saldo akhirnya utang berapa. Nah, kalau sudah bikin seperti itu masuknya ke daftar saldo ini di sini. Jadi neraca lajur itu biasanya namanya neraca lajur 10 kolom. Kenapa kok 10 kolom? Karena ini ada ini debit kreditnya ini ada 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya itu disebut neraca lajur 10 kolom nama lainnya. Karena apa? Terdiri dari daftar saldo. Kan kemarin sudah ini yang saldo akhir setelah bikin buku besar, dimasukkan kayak bikin neraca itu. Setelah itu kalau misalnya ada yang perlu disesuaikan, bikin jurnal penyesuaian. Sudah juga kan kemarin. Nah, itu 2 kolom pertama itu sudah dipelajarin kemarin, jadi tolong diingat caranya bagaimana. Nah, yang ketiga kan ada 5 kolom besar. Yang ketiga itu daftar saldo penyesuaian. Daftar saldo penyesuaian itu selisih antara daftar saldo sama penyesuaian. Jadi kan yang ada akun-akun yang perlu disesuaikan, tapi kan nggak semua, cuman beberapa aja, tergantung transaksinya. Nah, kalau ada yang disesuaikan itu nanti daftar saldo akhir, daftar saldo setelah penyesuaian dan daftar saldo awal itu berbeda. Kan kadang bertambah atau kadang berkurang. Itu masuk ke kolom ketiga. Jadi kolom ketiga itu daftar saldo penyesuaian. Setelah sudah disesuaikan dan ketemu saldo akhirnya, itu masuk ke laba rugi sama neraca. Ingat nggak akun-akun yang masuk ke laporan laba rugi akun apa aja? Oke, yang lain masih ingatan akun-akun yang masuk laporan laba rugi. Betul. Jadi nanti akun-akun yang masuk ke laporan laba rugi hanya akun pendapatan dan beban. Jadi kalau nggak ketemu kata-kata yang namanya pendapatan dan beban, jangan dimasukkan laporan laba rugi. Sisanya ya silakan gabung mbak, belajar modul 3 ya ini ya. Jadi sisanya selain yang masuk laporan laba rugi itu masuk ke neraca. Oke. Jadi penjelasan lebih lanjutnya. Halo? Masih kurang jelas? Kalau saya seperti ini jelas nggak suaranya? Halo? Suaranya jelas? Mana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini neraca lajur itu terdiri dari daftar saldo, penyesuaian,
daftar saldo penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Grebek-grebek. Yang lainnya juga grebek-grebek. Halo? Oke Mbak, nanti Mbak Eng bisa lihat videonya di YouTube. Kalau sudah lihat silakan bilang ke saya, nanti saya tulis hadir. Oke. Dan suara saya masih grebek-grebek. Oke. Gimana? Suaranya masih grebek-grebek. Oke. Mungkin beberapa sinyalnya ya. Gimana sampai sini, ada mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, daftar saldo itu berisi data daftar saldo sebelum terjadi penyesuaian. Jadi habis dari buku besar bikin daftar saldo. Nah, kalau ada penyesuaian berarti bikin jurnal penyesuaian, itu kolom kedua, berisi data penyesuaian yang diperlukan. Terus setelah disesuaikan dibikin yang namanya daftar saldo penyesuaian, berisi daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi kalau ada selisih bisa dikurangkan dari daftar saldo ke penyesuaian. Kalau bisa berkurang bisa bertambah tergantung transaksi penyesuaiannya. Setelah itu masuk laba rugi atau neraca. Nah, ini salah satu. Dan tadi kan Mbak Suwartini kan jawab pendapatan dan beban ya, yang masuk ke laba rugi. Nah, pendapatan dan beban itu nama lainnya adalah akun nominal. Sedangkan yang lainnya selain pendapatan dan beban kan masuk neraca, itu namanya akun real. Jadi harus bisa membedakan ya. Akun yang masuk laba rugi itu namanya akun nominal, sedangkan yang masuk neraca itu akun real. Kenapa kok gitu? Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya kenapa kok akun nominal sama akun real? Ada yang bisa membedakan? Iya, silakan gabung. Ada yang bisa membedakan ya, kenapa kok yang masuk neraca disebut akun real, sedangkan yang masuk laba rugi disebut akun nominal? Kenapa yuk? Kenapa? Halo, ada yang tahu? Bisa jadi. Yang lain? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab lagi? Yang lain? Kenapa kok yang mendapatkan beban itu akun nominal, sedangkan yang masuk neraca itu akun real? Gimana?